Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Yeah, good morning today. So, how do you feel today? Do you feel bored, or do you feel happy, or do you feel heartbreak now? So, don't worry, yeah. I hope all of you can happy and enjoy with our sections today, okay? So, before we start our lessons today, please say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay ya. Because this is first time we meet in online class ya. So I wanted to introduce myself first. Jadi perkenalkan, my full name is Naftali Nauli Adelia. I'm from Chemistry Education, Bachelor ya, and Semarang State University 20 and 21, and continue in professions university or profession with the same major ya, and Semarang State University too. So let's get started, okay? So in this section, di sesi ini, I wanted to tell you about identify 16 tenses in English ya. So easy ya, sebenarnya tuh mudah untuk mengingat ya, to remember of 16 tenses in English. Jadi ada 16 ya, kita harus ingat-ingat ini. Jadi kalau misalnya kita mau belajar bahasa Inggris itu, kita harus tahu tata cara ataupun yang namanya unsur kebahasaan in English, oke? Jadi ada 4 pokok ini yang biasanya kita harus ingat ya. Yang pertama itu adalah present, kemudian past, future, and past future ya. Nah, di masing-masing ruas jari ini itu kan ada, di sini ada S, C, PF sama PFC ya. Jadi S itu adalah simple. Jadi misalnya kalau saya menuju ini ya, jari telunjuk, itu berarti simple present kalau di ruas ini. Kemudian ada present continuous, present perfect sama present perfect continuous itu ya. Nah, begitu juga untuk yang lain. Misal kalau di sini jari tengah ini past ya. Past itu berarti berbicara masa lampau. Kemudian kalau the future kalau saya ingat-ingatnya adalah kalau future kan di sini kan ya, jari manis kan. Jari kelingking, jari kelingking itu kan biasanya hubungannya dengan cincin dan mungkin match ya. Itu kan hubungannya dengan masa depan lah ya, oke. Kemudian kalau ini itu adalah tanda persahabatan. Nah, ini past future. Jadi persahabatan antara past dengan future. Oke, betul ya. Nah, tenses ini itu nanti akan memberikan aturan atau rules dalam membuat kalimat efektif dan mengungkapkan aktivitas, entah itu di masa lampau, masa sekarang, ataupun future atau masa depan. Oke. Nah, so let's get started ya. In this section we will discuss or we will learn about simple present tense ya, especially in the verbal and normal nominal ya, verbal and nominal. Jadi ada verbal dan nominal, oke. Nah, simple present tense di sini saya kelompokkan menjadi 4 ya. Ada function, kemudian karakteristik, formula, and exercise. Ya, from the function, for the first function ya. Before we going to learn about the function, kita harus tahu dulu istilah kayak diagnostik ya, pemahaman awal atau pengetahuan awal basicnya. Ketika kalian ingin bicara tentang grammar itu harus tahu dulu ini ya, subjek ya. Subjek itu apa aja? Jadi di sini itu subjek itu bisa berupa pronoun ya. Ada she, he, it, I, you, we, they. Kemudian kalau to be itu saya kira teman-teman juga udah paham ya ini ya. Saya to be, kalau she, he, it pakai is, kemudian is to am, you, they, we, atau you, we, they itu pakainya adalah are. Oke, itu untuk present. Karena present itu kan sebenarnya kita bicara tentang kegiatan yang kita ulang-ulang secara terus-menerus sampai sekarang kan, seperti itu ya kan. Nah, and then verb ya, verb itu tidak kalah pentingnya karena itu kata kerja yang kita gunakan untuk istilahnya bahan untuk menulis kata kerjanya itu seperti apa. Misal contohnya adalah membaca itu kan suatu kata kerja kan ya. Contohnya misal di sini saya kasih merah-merah itu ada read. Kemudian kalau di simple present nanti kita akan bedakan kenapa verbnya ada yang s, ada yang is, ada yang tidak dikasih s, itu maksudnya gimana. Nah, nanti kita akan belajar bareng di sini, oke?
Next, nah kita mulai dari function dulu ya. Function itu adalah kegunaan. Sebenarnya kegunaan apa sih simple present tense itu ya? Secara umum itu berbicara tentang habit. Habit itu kan sebuah kebiasaan ya, habit and fact. Fact itu adalah sebuah fakta. Nah, kebiasaan itu di sini saya contohkan adalah dia drinks milk every morning. And then I always get up at 5 a.m. Kemudian Jihan always reads Al-Quran every day. The exam starts at 7:30 every morning ya. Jadi ini itu termasuk dalam habit atau kebiasaan yang kita lakukan secara berulang sampai saat ini, kan seperti itu kan ya. Jadi misalnya kayak saya I'm wake up at 5 a.m. every morning, saya kayak gitu kan, setiap paginya Anda akan melakukan atau bangun tidur ya istilahnya ya, itu kan jam 5 pagi misalnya kayak gitu. Nah, di simple present tense juga berbicara tentang fakta atau fact ya, fakta. Salah satunya adalah the sun rises from the east, or the sun set from the sun set to the west misalnya kayak gitu. Jadi matahari terbenam ke barat ya. Nah, selain itu juga Indonesia is really beautiful, itu kan sebuah fakta. And then there are 7 days in a week, there are 30 days in 1 month misalnya kayak gitu. Or Mr. Jokowi is a president of Indonesia. And then ini ada Rasulullah is the last prophet ya, Rasulullah itu adalah nabi terakhir. Tuh ya, function udah paham ya. Sebenarnya itu gampang, intinya itu aja. Jadi habit and the facts ya, sebuah kebiasaan dan fakta. Nah, selain tadi ya kebiasaan dengan fakta, ini masuk karakteristik ya. Jadi kalau simple present tense, karena present ya itu nanti ada hubungannya dengan adverb of time. Jadi keterangan waktu ya, waktu yang digunakan itu biasanya adalah always, selalu, kemudian usually, biasanya, often, sering, sometimes, kadang-kadang, every day, every month, every morning, twice a day, misalnya kayak gitu ya. Jadi ini adalah keterangan waktu yang biasanya digunakan dalam simple present tense. Nah, kalau to be yang digunakan ini adalah to be, is, MR seperti biasanya ya. Is itu berarti untuk she, it, M itu untuk I, kemudian R itu untuk you, we, they. Oke. Nah, verb atau kata kerja yang digunakan di sini basicnya atau umumnya adalah verb 1, tapi untuk penggunaannya nanti di kalimat positif itu bisa ada yang nggak dikasih verb 1, nggak dikasih S atau IS, ada yang dikasih IS dengan IS dengan S misalnya kayak gitu. Oke. Nah, saya jelaskan lebih lanjut nanti aja. Nah, teman-teman silahkan dari 6 kalimat ini, kira-kira menurut teman-teman itu manakah yang masuk dalam kalimat simple present tense? Yang mana kira-kira? Coba jawab dulu, bisa di pause dulu. Oke, setelah di pause kita buka ya, kira-kira mana yang termasuk dalam simple present tense. Ingat-ingat simple present tense itu yang kita perlu garis bawahi adalah ada adverb of time-nya, kemudian ada verb-nya digunakan adalah verb S atau or is, oke? Atau pakai to be juga bisa sebenarnya. Mari kita lihat. Nah, siapa nih yang benar semuanya nih? Benar adalah sentence number 1, 3, 4, and 6 ya. Likes, jadi ada kata-kata likes itu kan suka ya. Ada S-nya, kemudian she goes to school every day. Nah, kemudian this building is big. But she always help me. Nah, itu adalah termasuk dalam kalimat simple present tense. Nah, this is formula from simple present tense is split by 2 sentence ya, verbal and the nominal. Verbal itu artinya adalah subjeknya itu diikuti dengan verb ya, verbnya itu bisa verb 1, verb S or ES. Oke. Nah, ini menyesuaikan teman-teman ya. Kalau teman-teman tuh belajar tentang penyusunan kalimat, itu kan pasti ada yang kalimat positif, negatif, and interrogatif. Oke. Nah, yang positif di sini ketingkat ini aja teman-teman ya. Jadi kalau positif itu verb satunya itu pasti kalau nggak ketambahan S ya IS. Oke. Kemudian objek. Nah, kalau untuk yang negatifnya, di sini nanti kita pakai bantuan setelah subjek adalah do atau does ya. Kalau do itu kan untuk I, you, they itu pakai do, kemudian she, it pakai does ya. Does apa? Does not or do not, berarti does, don't sama doesn't. Itu kan maksudnya adalah ke negatif ya. Nanti
verbnya digunakan, nah ini teman-teman ya, kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk pertama, oke? Kemudian nanti diikuti oleh objek. Kemudian untuk interrogatif berarti di sini pakainya adalah do or does, kemudian subject verb one and object, kemudian jangan lupa untuk tanda tanya, ya, yang menandakan bahwa itu question, sebuah pertanyaan. Nah, untuk nominal itu sebenarnya adalah untuk menjelaskan terkait dengan situasi ataupun kondisi, ya, bukan action. Jadi di sini itu lebih menjelaskan terkait dengan misal kayak tadi ya, Indonesia is really beautiful itu kan menjelaskan suatu kondisi ya, atau mungkin memang fakta kan ya, seperti itu. Nah, jadi ya, pakainya salah subjek adalah auxiliary verb, yaitu bisa to be ya, is MR tadi. Oke, lanjut ya. Nah, kita akan bedah satu-satu ya teman-teman ya. Simple present tense ini untuk kalimat verbal. Nah, saya kasih contoh ini ya. Putri speaks English. Nah, Putri berbicara bahasa Inggris. Kenapa di sini speak-nya itu pakai s? Karena subjeknya di sini adalah Putri. Putri itu adalah she ya. She, kalau ada she, he, it itu biasanya dikasih s. Ya, s or es. Kemudian gimana caranya kita bisa menuliskan untuk kalimat negatifnya? Berarti di sini karena Putri itu she kan ikutnya adalah does not atau doesn't speak English. Jadi Putri tidak bisa bicara bahasa Inggris. And the last one is interrogative, yaitu does Putri speak English. Jadi dibalik, does-nya itu di depan, kemudian subjek, verb 1 sama objek. Nah, nanti jawabannya adalah yes, she does, or no, she doesn't. Nah, let's do this. Nah, ini silahkan teman-teman dicoba sendiri untuk pertanyaan ini. Jadi ini udah ada kalimatnya dalam bahasa Indonesia. Vian bermain piano setiap hari. Nah, saya kasih spill ini untuk bermainnya itu nanti teman-teman pakai play. Nah, play itu nanti kira-kira kalau kalimat positifnya dikasih s or es atau tetap play. Nah, coba teman-teman dicoba ya untuk membuat kalimat positif, negatif, and interrogatifnya. Oke. Setiap hari di sini ada adverb of time, jadi every day. Nah, itu ya teman-teman. Silahkan nanti jawabannya bisa ditulis di kolom komentar juga. Boleh, silahkan monggo. Nah, selanjutnya adalah ini teman-teman ya. Kapan sih sebenarnya kita menggunakan verb s or es in simple present tense ya? Bingungnya kan gitu tadi ya. Ingat-ingat ini teman-teman ya. Rumus kalimat verbal itu kan tadi yang positif adalah subjek, kemudian verb one or verb s or es ya. Ingat-ingat ini. Kalau teman-teman nanti ketemu subjeknya itu adalah ada I, you, we, they, dan benda jamak ya, berarti nanti pakainya adalah verb 1 tanpa tambahan apapun. Oke, jadi verb dasar atau bare infinitive ya. Nah, kalau nanti ketemu kata ganti dia perempuan, dia laki-laki, atau she, he, it misalnya kayak gitu, dan bendanya tunggal, maka wajib verbnya dikasih s or es ya. Contohnya kayak gini ya. Kapan kita menggunakan s or es? Kalau es itu ciri-cirinya adalah dalam kata verbnya itu, kalau belakang atau suku katanya itu ada ss, kemudian ch, sh, x, no, berarti nanti belakangnya dikasih es. Bisa kayak discusses, terus ada teach, kemudian ada brushes, kemudian ada mixes, kemudian ada does ya. Nah, jika akhiran sebuah katanya itu konsonan ya, konsonan itu berarti selain huruf vokal ya teman-teman ya, selain a, i, u, e, o, kemudian ada huruf y, kemudian nanti dileburkan y-nya. Jadi misalnya contohnya kayak study, ini kan dua suku kata dari y kan ada d. Nah, berarti nanti jadi studies, berarti y-nya yang melebur jadi i, es ya. Itu berlaku untuk itu aja. Nah, selain aturan di atas, berarti selain aturan itu pakainya adalah langsung kasih s aja. Misalnya kayak walk jadi walks, kemudian take jadi takes, kemudian drink jadi drinks. Nah, latihan verb s or es in simple present tense. Nah, ini teman-teman ya. Ini coba nanti saya kasih tahu satu dulu ya. Contohnya bagaimana? Misalnya ini, Linda go bla 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 to the gym with my friend ya. Go di sini itu kita harus ubah dulu. Kira-kira go-nya itu tetap, kemudian tambah s or es. Nah, kita lihat dulu teman-teman dari subjeknya. Subjeknya itu kan Linda, ya kan? Linda itu adalah kata gantinya dia itu she, ya. She tadi itu pakainya tetap pakai dia itu atau goes atau goes atau go tetap. Gimana menurut teman-teman ya? Nah, ingat kalau she, he, it itu berarti verbnya perlu ditambah es. Berarti jadi go
goes tulisannya atau goose. Jadi Linda goes to the gym with my friend. Itu seperti itu. Nah, coba teman-teman coba 2 3 4 5 ya. Di sini misal Linda and John go bla 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 to the gym. Berarti go-nya apakah di sini tetap? Dilihat dulu subjeknya apakah dia sendirian, tunggal atau jamak ya. Silakan dikerjakan dulu, di pause boleh. Nah, ini yang benar ya teman-teman ya. Jika teman-teman benar berarti nanti dapat 100. Oke, jawabannya seperti ini. Misal kayak curious atau cry jadi cries all night misalnya gitu ya. Lanjut. Nah, selanjutnya kalau tadi kita udah bahas tentang verbal, kalimat verbal itu berarti subjeknya diikuti oleh verb. Sekarang kalau kalimat nominal itu menggunakan to be ya. Berarti setelah subjek itu adalah to be. To be-nya itu pakainya adalah is, am, are. Contohnya ini ya. Kevin is handsome boy. Kenapa di sini nggak ada verbnya? Karena di sini itu adalah ada kata handsome itu kan berarti kata sifat ya, misalnya kayak beautiful ya. Jadi di sini itu menyatakan bahwa Kevin adalah laki-laki yang tampan misalnya gitu. Berarti kalau negatifnya adalah Kevin is not handsome boy. Ya, kalau interrogatifnya adalah is Kevin handsome boy? Saya kayak gitu ya. Yes he is atau no he isn't. Nah, ini teman-teman coba untuk kerjakan ya. Sama sebenarnya Ida dan Buca adalah sahabat. Nah, sahabat itu kan best friend. Nah, is adalah itu apa? Atau is, am, atau are. Nah, tergantung dengan subjeknya. Coba teman-teman coba sendiri ya. Positif, negatif, interrogatifnya seperti apa. Oke. Lanjut. Nah, ini teman-teman, ini adalah kuisnya ya teman-teman ya. Menurut teman-teman ini yang pertama itu apa? She bla 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 tea every morning. Dilihat dulu she itu berarti pakainya adalah ada ketambahan S-nya, betul. Berarti ini jawabannya adalah yang A ya teman-teman. Kemudian yang kedua, the match bla 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 at 9 o'clock ya. Match itu kata gantinya adalah it. Berarti di sini butuhkan verbnya itu kasih S ya, karena kalau she he tadi kan ketambahan S atau S. Berarti the match starts at 9 o'clock. Berarti pertandingan itu dimulai jam 9 tepat ya. Nah, lanjut ini teman-teman nomor 3 ya, nomor 3. We bla 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 in India. Ya, jawabannya benar tuh live atau lives. Pakai S atau enggak? We, ingat ya. Tadi ada subjeknya kalau I, you, we, they dan bendanya dan kata bendanya itu jamak, berarti kan tanpa S. Berarti di sini we live in India. Nah, kita tinggal di India. Nah, kalau ini teman-teman ya, she bla 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 two brothers. See. Nah, ini have, penggunaan have dan has. Kalau have itu untuk tunggal ya teman-teman ya. Kalau has itu adalah untuk jamak. Dan di sini kalau she itu ikutnya adalah ke she has ya. She has two brothers. Nah, ini teman-teman ya. Kalau the sun itu kata-katanya it, berarti harus ada s-nya. Berarti the sun rises in the east. Oke. Nah, ini ada number 6 is the train bla 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 at 5 past 20 ya. The train leave atau leaves pakai s atau enggak kira-kira? The train itu it ya. It leave berarti pakai s. Berarti B jawabannya yang per-6 ya. Nah, ini teman-teman, kalau teman-teman ini true or false ya, berdasarkan 4 sentence di sini ya. Yang pertama adalah he brings a bag. Benar atau salah kira-kira? Benar atau salah? He brings benar ya, true ya. Number 2, she carries the package. Berarti di sini harusnya adalah carries, betul ya. Nomor 2 ya. Karena di sini kalau she kan harus ada ketambahan dari kata carry berarti nanti y-nya melebur jadi es. Number 3, I brings the bag. Betul salah? Nah, ini yang keliru teman-teman ya. Harusnya adalah I bring tanpa s, karena I itu kan maksudnya ke I, you, we, they. Nah, itu berarti I bring the bag. Kemudian number 4, we carry the things. We carry the things itu betul karena di sini to be-nya adalah carry, kemudian subjeknya we. Berarti kan itu maksudnya adalah ke verb 1 aja, tanpa tambahan apapun. Nah, ini teman-teman kira-kira apa jawabannya? The crocodile bla 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 in a swamp. Berarti live, lives, lived atau living. Ya benar yang mana? Crocodiles itu adalah jamak ya. Kalau jamak berarti tanpa ada s-nya. Berarti jawabannya benar yang A. Crocodile live in a swamp. A ya, atau A. Kemudian ini ya, next ya. Penguins live in the Antarctic. They cannot fly, but they bla 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 well. They. Nah, kalian fokus ke subjeknya. They itu berarti pakainya ada s-nya atau enggak?
Ya, kalau they itu berarti harus verb 1 ya. Berarti swim. Swim tanpa s, berarti a. Oke. Next, look at the butterfly. It bla 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 beautiful colors. It. Nah, it teman-teman. It itu it has or it have or it had or it having. It itu pasangannya adalah ke has ya. Has. Kalau she, he, it itu pakainya has bukan have. Have itu untuk I, you, we, they. Nah, rata ini ya. When do you do your homework? Ini adalah kapan kamu mengerjakan PR-mu? Kira-kira apa jawabannya teman-temannya kalau ditanya seperti ini? Berarti I apa? Jawabannya yang C ya. I do my homework at 6 p.m. Next, Budi ya. Budi bilang, do you enjoy playing in the park? Do you enjoy apa? Kamu menikmati permainan di taman misalnya gitu. Berarti jawabannya adalah karena di sini tuh negatif ya. Berarti no. No apa? No, I don't enjoy or enjoy. Nah, ini harusnya adalah yang enjoy tanpa s ya. Karena kalau menjawab ini harus tahu dulu dia verbnya pakai verb 1. Kalau verb s or es itu untuk khusus di kalimat positifnya aja. Berarti C jawabannya yang benar ya. Nah, udah itu aja teman-teman ya untuk latihan simple present tense kali ini. Ya, don't worry to comment, like, and subscribe ya if you wanted to know more about tenses or anything else ya. Silahkan nanti boleh, barangkali nanti ada saya yang keliru ataupun ada yang tadi tipe dikit boleh, gak apa ya. Tipe dikit gak ngaruh. Itu aja teman-teman ya. Enjoy your day and nice to meet you and see you in the next video. Okay, thank you for watching. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.